sebenarnya matematika itu ilmu untuk melatih kita berpikir menjadi lebih berpikir secara logis, berpikir terlatih juga memecahkan permasalahan. Kayak gitu. Pelajaran eksakta itu adalah banyaknya latihan, exercise gitu. Makin banyak berlatih, menemukan soal-soal yang setipe, dia makin terbiasa. Udah setipe, lalu naik tingkat lagi untuk soal-soal yang lebih tantangan. Jadi kurang lebih seperti itu. Hai Sinotivers, balik lagi di acara kita Podcast Edukasi Sinotiv. Oke, balik lagi bersama saya Hafiz yang dulunya suka matematika. Oke, kita akan ngebahas nih salah satu pelajaran yang sangat penting buat kehidupan. Bahkan pelajaran ini dijuluki sebagai Mother of Science. Ibunya Science. Nah, berarti tanpa pelajaran ini nggak bakal katanya lahir pelajaran-pelajaran lain. Soal ibunya gitu kan. Nah, pelajaran apa itu? Itu pelajaran matematika. Dan kita akan mengulasnya bersama tamu spesial kita, Ibu Hilalia. Oke, beliau ini adalah marketing dan sales manager dari Sinotiv. Oke, halo Ibu Lia, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, nah kita mau membahas nih tentang salah satu pelajaran yang penting banget katanya buat kehidupan. Dan kebetulan pelajaran ini dipelajari di Sinotiv, karena Sinotiv ini kan spesialisnya matematika, fisika, kimia. Nah, ada di luar sana statement menyatakan bahwa tadi matematika itu penting loh buat semua aspek kehidupan. Nah, kalau menurut Bu Lia sendiri gimana tuh? Betul, setuju. Matematika itu dasar eksakta ya. Jadi kita dari kecil kan sudah dilatih gitu ya, anak baru belajar jalan atau baru mereka dilatih gitu ya untuk mengenal yang namanya angka-angka, kemudian mengenal namanya menghitung barang gitu ya. Nah, mulai dia beranjak TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, bahkan sampai dia sudah lulus pun di bidang apapun membutuhkan matematika gitu ya. Jadi penting belajar matematika itu. Betul sekali. Bahkan mungkin tadi statement dari Bu Lia menyatakan dari kecil gitu kan, udah jadi matematika. Ada nggak sih Sinotivers yang kecilnya nggak belajar satu, aku sayang ibu kan, dua, aku sayang ayah gitu kan. Soalnya dari kecil kita udah belajar matematika tanpa disadari gitu kan. Bahkan, itu nah, berarti dari emang, lagu. Betul, berarti dari umur paling basic pun harus sudah belajar matematika ya Bu ya, berarti gitu kan. Nah, saya juga ngebayangin nih Bu gitu kan, maksudnya kan kadang nggak semua kehidupan itu katanya nggak semua profesi lah gitu katanya membutuhkan matematika. Katanya contoh, saya mah jadi ibu rumah tangga gitu maksudnya nggak penting belajar matematika, bener nggak sih kayak gitu? Ibu rumah tangga itu kan justru malah harus mengatur keuangan nih. Ibu rumah tangga itu betul sekali ya. Apa ya bilangnya? Manajer keuangan di rumah ya? Betul, menteri keuangan biasanya. Menteri keuangan. Jadi harus bisa mengatur uang belanja dan benar-benar bisa saving kalau bisa untuk saving kayak gitu. Jadi harus bisa dong ngitung-ngitung. Harus bisa kalau misalnya dia belanja, dia masih punya uang bisa nyisain buat kebutuhan ini itu supaya mencukupi. Dia harus bisa juga dong menghitung matematika juga tentunya. Betul. Terus juga kalau apalagi contoh di ibu rumah tangga, dia masak, dia bikin kue atau menyediakan apa, itu juga dia perlu tahu takaran, dia perlu tahu timbangan beratnya, itu juga bagian dari matematika juga ya. Ya kebayang ya kalau misalkan ibu-ibu nih di rumah masak, misalkan bikin kue, ya kita masukin gulanya ya segini aja gitu kan, nggak ada angkanya, nggak ada hitungannya, kita masukin segini aja, pasti kan hasilnya nggak bagus gitu kan. Betul. Ataupun tadi aneh rasanya. Betul. Sama kalau tidak mengatur keuangan dengan baik, ini bapak-bapak pada bangkrut semua nih pasti gitu kan. Waduh, kemarin baru ngasih uang udah habis lagi gitu kan. Nah terus juga kan maksudnya kenapa sih gitu, katanya matematika itu tadi dijuluki sebagai Mother of Science. Katanya pelajaran lain itu nggak bakal ada katanya dengan kalau nggak ada matematika. Tanpa matematika. Itu bener nggak sih sebenarnya? Ya, betul. Jadi contohnya matematika juga sebenarnya salah satu dari ilmu ini untuk melatih setiap
ya siswa ya, mulai dari mereka di pendidikan di sekolah ya, itu melatih anak juga untuk memecahkan masalah. Kayak gitu. Di pelajaran matematika itu kan tentunya banyak problem solving yang harus dia selesaikan gitu. Jadi itu sebenarnya juga melatih anak untuk memecahkan masalah, untuk berpikir secara sistematis, berpikir untuk kalau nanti dia berhadapan dengan kehidupan pada akhirnya di kehidupan alami, di kehidupan secara umum, itu juga dia kan menghadapi permasalahan. Nah, dengan belajar matematika dia terbiasa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah dan berpikir secara sistematis juga gitu. Jadi benar nggak? Oke, benar sih Bu. Jadi saya kan kebayangnya mungkin di luar sana kebayangnya cuma matematika berhubungan angka saja. Ternyata di matematika betul belajar untuk menyelesaikan masalah mungkin seperti Bu ya sampaikan, step by step-nya ada gitu kan. Terus juga bisa memikir kreatif jadinya kan. Betul. Ada masalah, caranya gimana gitu kan. Nah, sekarang kan juga maksudnya mungkin kalau pelajaran matematika dasar tambah, bagi, kurang, kali gitu kan. Semua orang pasti bilang, "Oh, setuju kita membutuhkan itu buat sehari-hari." Tapi kan kadang matematika nggak sejauh itu aja. Contohnya misalkan dia ada volume kubus, tiba-tiba ada integral, tiba-tiba ada turunan. Apakah itu juga dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan kira-kira? Iya, ada yang dibutuhkan kan. Atau kayak volume kan kita pengen tahu berapa contohnya. Banyak yang contohnya misalkan air di gelas gitu. Bisa dihitung gitu ya? Bisa. Gitu, mengukur volume. Jadi intinya sebenarnya pokoknya semua aspek kehidupan pasti mengandung matematika, mengandung unsur itu. Nah, tapi tadi kalau agak susah sedikit kayak integral, turunan, emang dipakai lebih spesifiknya gitu, tentang yang kayak contoh yang disebutkan itu, berarti itu adalah yang tadi saya sebut untuk melatih anak itu menghadapi problem permasalahan gitu ya, dan dia memecahkan masalah dengan cara tentunya cara yang sistematis, strategis, dan membuat anak itu terlatih di sana gitu. Jadi menghadapi di dunia yang sebenar, jadi kayak lebih terbiasa. Permasalahan integral dan segala macam itu ada di spesifiknya di bidang yang memang spesifik, tapi untuk melatih anak lebih bisa memahami dan menyelesaikan permasalahan dengan lebih sistematis karena terbiasa menghadapi problem solving, itu adalah sebenarnya kayak intisari yang akan dia ambil dengan belajar matematika kayak gitu. Jadi nggak melulu hanya melihat emang kita akan pakai integral di kadang itu kan di susah belajar gitu kan nggak dipakai gitu kan. Oke. Nah, sama saya nggak menarik, ada peribahasa di Indonesia bilang bisa karena biasa. Atau ada bahasa Jawa weting tresno jalaran segok lino, bener nggak sih? Emang iya bener ya? Salah ya? Oke, jadi bukan orang Jawa. Kita akan suka sesuatu kalau kita sering ketemu, bener? Oh ya. Nah, realitanya matematika itu dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA selalu ada, selalu ketemu gitu kan. Tapi kok malah banyak orang yang nggak suka sama matematika, malah ketemu terus udah. Tiap hari, tiap tingkat ada di matematika. Kok malah nggak suka sama matematika? Kira-kira kenapa itu? Banyak faktor ya berarti ya. Jadi apakah basic untuk matematika itu bertemu dengan, kita boleh sebut guru nggak sih? Boleh. Jadi mungkin jadi nggak menyukai, padahal kan dia terus ketemu setiap tahun dia naik jenjang ketemu pelajaran matematika. Tentunya kan level tingkat semakin meningkat ya, semakin bertambah levelnya makin meningkat juga tentang tingkat kesulitan. Sebenarnya itu juga melatih untuk makin meningkat juga problematika gitu ya, permasalahan tingkat kesulitan di pelajaran tersebut. Cuma kenapa itu jadi malah tambah rumit? Nah, kembali lagi bisa jadi dalam proses belajarnya itu ada yang kurang tepat gitu, sehingga membuat anak itu jadi merasa makin frustasi atau jadi malah nggak menyukai kayak gitu. Jadi karena mungkin bisa jadi dari proses belajar yang kurang tepat kalau menurut saya. Kalau matematika itu bisa dibuat jadi lebih mudah, anak saya yakin pasti menyukai pelajaran matematika. Cuman kan tentunya tingkat kesulitan kan terus bertambah gitu. Tinggal bagaimana menyesuaikan dan bisa
ngepas gitu dengan semakin meningkat tingkat kesulitannya, tapi anak juga tetap bisa mengikuti kayak gitu. Oke. Jadi kembali lagi proses belajar, benar nggak? Oke, berarti kembali lagi orang itu nggak suka bukan karena matematikanya mungkin ya Bu Lia ya. Bisa jadi ketika dia belajar, dia belum menemukan tadi mungkin seperti bilang katakan guru yang pas. Bisa jadi belum. Atau metode yang tepat. Betul. Gitu kan. Kalau dari Bu Lia sendiri nih gitu kan, kira-kira ada nggak sih kriteria, buat belajar matematika yang pas tuh atau yang enak itu seperti apa sih gitu kan? Biar matematika jadi gampang lah, jadi disukai lah. Kira-kira butuh seperti apa gitu kira-kira pelajaran? Supaya bisa menyukai, tentunya datangnya dari dia harus punya suatu kebisaan, merasa mampu. Oke, saya bisa nih. Berarti memang harus berlatih dari yang paling mudah dulu. Jadi dari yang dasar dulu dia latihan. Misalnya pelajaran apa contoh? Aljabar. Misalnya di pelajaran matematika ada bab aljabar. Ya dia kan pasti di setiap jenjang pelajaran itu di sekolah ya, itu kan nggak yang langsung dikasih susah. Betul. Pasti dasarnya dulu, konsepnya dulu, kemudian latihan soalnya diberi mudah dulu sampai ke setiap ininya ada lapisan tingkat kesulitannya bertambah gitu ya, atau lebih spesifik lagi. Jadi bikin anak itu harus bisa di yang mudah dulu. Kalau dia udah merasa yang mudah ini bisa, kan berarti tumbuh rasa percaya dirinya, tumbuh rasa saya bisa gitu. Udah rasa percaya dirinya tumbuh, merasa bisa, kita kasih challenge lebih tinggi lagi, kita kasih tantangan yang berbeda lagi sehingga dia semakin terlatih. Dan yang terpenting kuncinya kalau belajar matematika atau sebenarnya belajar pelajaran eksakta itu adalah banyaknya latihan, exercise gitu. Makin banyak berlatih, menemukan soal-soal yang setipe, dia makin terbiasa. Udah setipe, lalu naik tingkat lagi untuk soal-soal yang lebih tantangan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mulai bikin dari yang dasar dulu bisa, lalu ketemu sama guru yang tepat juga, yang bisa mengajarkan dengan lebih mudah, dan dia jadi percaya diri, dia bisa banyak berlatih, ya dia akan bisa menyukai. Gitu. Oke, berarti kalau saya ambil intisarinya, berarti suka dulu ya gitu, suka dulu matematika, terus disiplin latihan, anak dia ngerasa mampu, akhirnya bisa next level lagi, lebih susah lagi. Jadi kayak diulang-ulang, ibaratnya kayak siapa kalau di rumah sering main game gitu kan, pasti pertamanya suka dulu dong main gamenya, sering-sering main, merasa bisa. Yang pertama dari level 1 dulu dong, akhirnya naik level 2. Main game level 1, gitu kan. Gampang, seneng. Betul. Terus level 2, betul. Ada tantangan dikit, ya dicoba diatasi, latihan dong ya kan. Betul. Suka akhirnya bisa mencapai level 2 lulus gitu ya, naik level lagi dan seterusnya. Ya kurang lebih seperti berarti itu juga. Mirip-mirip ya sebenarnya, tinggal kita mau fokus atau enggaknya aja Bu ya. Kalau mungkin tadi ibaratnya main game aja senioritas bisa, gimana lagi di pelajaran matematika yang penting buat kita semua gitu kan. Oke, nah terus juga Bu lihat, saya mau nanya lagi nih gitu kan. Nah, matematika sendiri kan sebenarnya cabangnya banyak banget tuh ya. Ada statistik, ada matematika apa, segala macam gitu kan. Nah, kira-kira kalau buat sekarang nih, kan anak-anak banyak yang pengen masuk kuliah, pengen apa, ngeliat, kalau saya belajar matematika yang fokus nih, tekun nih, kira-kira saya bisa kerja di mana? Apa? Nah, Ibu lihat sendiri, lihat, kalau kita bisa fokus di matematika, peluang karirnya seperti apa sih gitu kan? Peluang karirnya juga banyak, juga luas gitu ya. Tadi yang statistik ya, bisa kerja di pusat BPS, Badan Pusat Statistik gitu, atau perbankan, ya kan, manajemen gitu. Terus apalagi komputasi atau IT juga membutuhkan matematika gitu. Banyak sebenarnya. Gitu. Oke, jadi tadi tuh banyak banget di dunia ini profesi yang butuh matematika. Jadi pastikan Siantifers suka dengan matematikanya sehingga teman-teman ini bisa menggapai banyak lagi profesi yang bisa dicapai kayak gitu kan. Nah, sekarang kita beralih nih, Bu Lia. Kita sudah ngadain kuesioner sebelum acara dimulai. Kita udah tanya-tanya di Instagram, di TikTok, di YouTube. Kita buka pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih, gitu kan. Kurang lebih sih banyak lah, ribuan pertanyaannya. Tapi kita pilih lah di sini beberapa pertanyaan yang kira-kira mewakili, gitu kan. Banyak orang biasanya nanya,
Oke, mungkin kita bisa lihat di layar untuk pertanyaan pertama. Nah, ini ada pertanyaannya nih. Matematika itu katanya mother of science, gitu kan. Kira-kira bapaknya siapa? Gimana nih Bu Riani? Ngeblank saya kalau ditanya gini. Kalau ibu kota, ada bapak kota nggak? Ya, bisa jadi nggak ada ya. Jadi nggak perlu ada bapak ya? Oke. Kayak Ibu Jari ya, berarti ada Bapak Jari ya? Mother of Science, apakah ada bapaknya? Oke, nah ini Scientifers. Kalau Mother of Science itu matematika, nah bapaknya mari kita cari. Nah kalau ada yang tahu bapaknya juga boleh komen. Siapa tahu nggak pulang-pulang bapaknya. Ini unik juga pertanyaan. Pulang nanti bapak. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya nih. Mungkin yang lebih berbobot lah, berbobot dikit lah pertanyaannya. Kok gini banget sih? Nah, ini kayaknya kan sekarang kalkulator sudah canggih. Banyak aplikasi yang membantu untuk perhitungan. Jadi buat apa belajar matematika susah-susah? Nah. Ya, saya tuh amazing gitu ya. Zaman dulu kita sekolah, kalkulator masih kalkulator sayur ya. Iya, nolnya banyak ya. Sekarang 0,3. Pokoknya tambah, bagi, kurang, persen gitu ya. Semakin ke sini kalkulator kalkulator scientific. Makin berkembang lagi, kalkulator bisa memunculkan grafik gitu. Betul. Ya. Memunculkan, kita bikin equation langsung ada solution gitu ya. Langsung ketemu solusi jawabannya. Jadi emang canggih sih benar. Terus dengan adanya kalkulator, apakah kita perlu belajar apa? Matematika. Susah-susah gitu maksudnya. Jadi buat apa belajar matematika susah? Ya mungkin balik lagi ke statement yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya matematika itu ilmu untuk melatih kita berpikir menjadi lebih berpikir secara logis, berpikir terlatih juga memecahkan permasalahan kayak gitu. Apalagi Pak yang tadi saya sudah sebut. Oke, jadi bisa jadi kreatif juga dalam berpikir solusi seperti apa gitu kan ya. Oke. Jadi nggak harus, bukan nggak harus. Jadi tetap harus belajar. Walaupun ada kalkulator canggih, tetap. Jadi mungkin kalkulator cuma membantu aja. Betul. Gitu kan. Bahkan kita jadi berpikir wah ini kayaknya perlu nih mempelajari gimana caranya kok bisa menciptakan kalkulator yang canggih gitu. Ya kan? Bisa jadi kalau kita nggak belajar nih, itu cuma pakai doang, nggak tahu caranya. Misalnya kayak 1 tambah 1 sama dengan 2 harusnya kan. Itu cuma pakai doang, hasilnya 3 dibodohin kalkulator loh. Kalkulatornya error tuh. Kita percaya aja tuh kan. Kok bisa tombol-tombol itu menghasilkan angka? Iya gitu kan. Atau kita nggak punya basicnya, misalkan cuma pakai aja. Contohnya misalkan ini aplikasi banyak sekarang kan. Di foto dapat jawaban tuh. Ada aplikasinya. Kalau kita emang buta sama sekali, misalkan dikasih jawaban yang salah pun kita percaya. Tapi kalau kita tadi mungkin belajar matematikanya boleh ya. Jadi kita kayaknya nggak gini, logikanya nggak gini karena udah terbiasa nih logikanya untuk berarti. Oke, keren banget nih. Luar biasa. Oke, next. Udah ya? Oh, belum. Masih ada Bu, 1000 lebih Bu kayaknya Bu. Dipilih berapa ini? Oke. Nah, bagaimana matematika bisa membantu saya menemukan jodoh? Nih jodoh nih Bu, nih buat di luar sana. Pertanyaannya luar biasa bisa ini. Nggak sih matematika bantu menemukan jodoh gitu kan? Mungkin Bapak bisa menjawab. Oke, ini pertanyaan dulu saya jawab juga tapi ya. Oke. Mungkin kalau jodoh itu kita masuk ke peluang Bu. Peluang, benar. Iya benar. Kalau kita nggak berusaha, peluangnya 1/1000 misalkan. Tapi kalau kita berusaha mungkin. Jadi ada calon-calon, kita bisa lihat dari masing-masing ini. Saya punya peluang berapa di sana? Ada nih pelajaran matematika di sini. Masuk sih gitu. Kalau dulu saya dibilangnya ada 4 C kalau nggak salah. Apa tuh? 4 C dalam mencari jodoh. Katanya. Pertama, koleksi dulu. Itu koleksi banyak gitu kan. Oke. Bener kan? Tapi kita belajar dari matematika dulu. Jadi banyak dulu nih, ada banyak. Oke, habis itu kita seleksi dulu. Seleksi, wah ini nggak masuk. Berarti kan udah masuk ke hitungan peluang kan. Udah koleksi, seleksi. Seleksi dulu kan, yang mana yang cocok kriteria, gitu kan. Nah terus kita masuk ke interogasi Bu, kita tanya. Serem banget nih interogasi calon ini. Serius nggak nih, gitu kan? Ataupun kita tanya ke orang tua setuju atau enggak. Terakhir baru resepsi Bu. Oke. Jadi dari situ peluangnya dari 1/1000 bisa jadi 1/1 Bu. Nah di situ belajar matematika. Pengalaman sih. Oke. Yuk pertanyaan ada lagi. Habis, udah ya selesai. Oh masih ada.
Oh, mungkin kayak tadi tuh. Tadi nggak ini dia, nggak lihat segmen break yang oh tadi iya, tuh. Ini udah dijawab tadi ya. Kira-kira kerjanya ngapain sih gitu tadi kan? Mungkin bisa diulang lagi Bu, takutnya yang tadi dia nggak nonton soalnya. Jadi diulang ya pertanyaannya, kuliah kalau jurusan matematika nggak kebayang kerjanya apa. Jadi tadi bidang matematika itu banyak ya cabang-cabangnya, ada statistik. Nah itu tadi bisa kerja di Badan Pusat Statistik atau pokoknya yang pasti membutuhkan, kalau orang survei membutuhkan ya pasti ada membutuhkan statistik itu gitu ya. Kemudian apalagi komputasi. Jadi ilmu komputer juga ya, komputasi atau pemrograman atau apa yang berhubungan dengan perbankan juga tadi. Iya, perbankan, kok saya jadi ngeblank kan. Oke. Terus apa lagi? Banyak lagi ya. Banyak lagi mungkin ini ya. Oke. Nih pertanyaan masih ada atau udah habis? Oh, habis. Oke. Nah, jadi kita sudah sampai ke penutup nih. Kalau saya ambil ininya mungkin ntar summarize-nya. Jadi tadi dari awal matematika dibutuhin semuanya Bu Lia, benar ya? Dari kecil, dari ibu rumah tangga sampai kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah sampai kerja itu butuh matematika. Betul. Nah, sekarang ada nggak nih pesan-pesan Bu Lia buat Sinotivers di luar sana gitu kan? Gimana sih caranya biar bisa jadi expert atau lebih suka di matematika? Gimana sih caranya Bu? Caranya? Ya buat Sinotivers mungkin tadi ya supaya buat suka dulu. Nah, jadi kalau sudah suka dia akan punya kesempatan untuk expert gitu ya. Jadi tentunya pelajaran matematika itu kan pelajaran yang bukan sekali belajar langsung bisa, itu tetap harus proses berlatih gitu ya. Jadi banyak berlatih dulu. Mulai dari yang mudah dulu, kemudian naik level sampai menjadi terbiasa dengan tantangan-tantangan yang ada di setiap level kesulitannya gitu ya, dan jadilah menyukai, ketemu yang tepat. Betul. Sama partner atau partner belajar atau kita sebut guru gitu ya, yang menginspirasi untuk dia menyukai dan akhirnya dia semakin terbiasa dan suka dan akhirnya jadi expert, akhirnya jadi lebih ini lagi. Oke. Gitu, jadi mungkin tadi di awal statement saya bilang saya dulunya suka matematika, setelah penjelasan Bu Lia jadi saya suka matematika lagi nih. Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana juga yang tadi awalnya wah kok matematika begitu banget ya. Nah, mungkin setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Lia ini jadi makin suka dengan matematika. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Lia buat waktunya hari ini gitu kan. Sampai ketemu lagi di podcast Edukasi Sinotiv. Jangan tutup pintumu.